Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Sahara Victoria dengan NIM 252310101040. Dan saya Bilqis Nimatus Soliha dengan NIM 252310101039. Di sini kami akan mempraktikkan posisi dan arah gerakan anatomi secara berpasangan. Selamat menonton ya Nursulis. Posisi yang pertama, posisi anatomi secara berdiri. Tubuh tegak, mata menghadap ke depan, kedua tangan menggantung dan menghadap ke depan. Kedua telapak kaki menghadap ke depan. Untuk yang kedua yaitu posisi supine. Kita misalkan tangan kita adalah posisi tubuh kita. Saat posisi supine sama aja kayak posisi anatomi secara berdiri. Namun perbedaannya yaitu hadap menghadap. Kalau supine menghadap ke atas, sedangkan kalau yang nomor 3 yaitu prone atau tengkurap menghadap ke bawah. Yang keempat ada posisi secara litotomi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh terbaring dan tangan terentang menghadap ke depan, lutut ditekuk secara horizontal. Kemudian ada rongga yang terdapat dalam badan. Ada 3, yaitu rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul. Yang pertama rongga dada yang berisikan paru-paru, jantung, aorta, arteri, vena cava, vena pulmonalis, kemudian ada trakea, ada bronkus, dan ada esophagus. Kemudian yang kedua ada rongga perut yang isinya meliputi lambung, usus besar, usus halus, ada limpa, hati, pankreas, kemudian ada ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu rongga panggul, isinya meliputi kandung kemih. Kalau di laki-laki ada prostat, kalau di perempuan ada ovarium dan uterus. Yang kelima ada gerakan inversi dan juga eversi. Berikut gerakan inversi dan eversi. Inversi dan eversi. Dan yang keenam ada gerakan supinasi dan juga pronasi. Berikut gerakan supinasi, pronasi. Gerakan yang ketujuh ada gerakan endorotasi dan juga eksorotasi. Berikut gerakan endorotasi. Gerakan eksorotasi. Berikut merupakan garis-garis atau bidang-bidang khayal dalam anatomi manusia. Yang pertama ada garis sagittal. Garis sagittal adalah garis yang berada di sumbu tengah tubuh yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan juga kiri. Kemudian yang kedua yaitu garis horizontal. Garis horizontal membagi tubuh menjadi 2 bagian juga, yaitu bagian atas atau superior dan bagian bawah inferior. Yang ketiga ada garis koronal yang membagi tubuh menjadi 2, yaitu anterior atau bagian depan dan juga posterior atau bagian belakang. Berikut rongga-rongga yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada rongga kepala, yang kedua ada rongga badan. Rongga pertama atau rongga kepala dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada rongga tengkorak yang berisi otak besar, otak kecil, dan juga batang otak. Yang kedua ada rongga mata yang berisi 2 bola mata. Yang ketiga ada rongga hidung yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Yang keempat ada rongga mulut yang berisi gigi dan juga lidah. Yang kelima ada rongga telinga yang berisi alat pendengaran atau tulang-tulang pendengaran yang terdiri atas malleus, incus, dan stapes. Kemudian ada rongga yang terdapat dalam badan. Ada 3, yaitu rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul. Yang pertama rongga dada yang berisikan paru-paru, jantung, aorta, arteri, vena cava, vena pulmonalis, kemudian ada trakea, ada bronkus, dan
ada esofagus. Kemudian yang kedua ada rongga perut yang isinya meliputi lambung, usus besar, usus halus, ada limpa, hati, pankreas, kemudian ada ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu rongga panggul, isinya meliputi kandung kemih. Kalau di laki-laki ada prostat, kalau di perempuan ada ovarium dan uterus. Berikut merupakan bidang-bidang imajiner dalam anatomi. Ada 34, yaitu yang pertama anterior, lebih dekat ke depan. Yang kedua yaitu posterior atau lebih dekat ke belakang. Contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Kemudian yang ketiga ada medial, bagian tengah. Kemudian yang keempat superior atau bagian atas, kemudian ada inferior atau bagian bawah, kemudian ada dextra bagian kanan dan sinistra atau bagian kiri, kemudian ada yang kedelapan ada ventral bagian depan ruas tulang belakang, yang kesembilan ada dorsal atau bagian belakang ruas tulang belakang. Kemudian yang ke-10 ada internal bagian dalam dan eksternal bagian luar. Kemudian ada proksimal lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh. Kemudian yang ke-13 ada superficial, yaitu dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Kemudian ada parietal, yaitu lapisan luar, dan visceral atau lapisan dalam. Kemudian ada horizontal bagian datar dan vertikal bagian tegak. Kemudian transversal potongan melintang, longitudinal potongan memanjang. Kemudian ada lateral bagian samping menjauhi bidang median. Nah, yang ke-18 ini ada transversal, yaitu potongan melintang. Yang ke-19 ada longitudinal, yaitu potongan memanjang. Yang ke-20 ada lateral, bagian yang menjauhi samping. Yang ke-21 ada distal, yaitu ujung atau yang menjauhi batang tubuh. Yang ke-22 itu ada perifer atau pinggir tepi. Yang ke-23 ada profunda, yaitu dalam atau lebih jauh dari permukaan. Yang ke-24 itu ada sentral, yaitu bagian tengah. Yang ke-25 ada ascendant, yaitu bagian naik. Yang ke-27 ada kranial, yaitu bagian kepala. Yang ke-27 ada descendant atau bagian yang turun. Yang ke-28 ada caudal atau bagian ekor di sini. Yang ke-29 ada palmar, yaitu ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. Yang ke-30 ada plantar ke arah anggota gerak bawah. Yang ke-31 ada ulnar ke arah ulna atau tulang hasta. Yang ke-32 ada radial yang ke arah radius atau tulang pengumpil. Yang ke-33 ada tibial, yaitu ke arah tibia atau tulang kering. Yang ke-34 ada fibular yang ke arah fibula atau tulang betis. Sekian video dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.